Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik-adik jamaah salat maghrib yang berbahagia, kita bersama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana hari ini kita teruskan rangkaian ibadah kita melalui salat maghrib, kemudian ditambah dengan tafaqquh fiddin. Semoga ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada hari ini perkataannya, perbuatannya, dan ketentuan-ketentuannya akan kita kaji mengawali kajian hadis. Untuk itu Bapak Ibu perlu, kalau sumbernya itu memang dua, Al-Quran dan Al-Hadis. Tetapi rangkaian dalil-dalilnya bisa banyak, Al-Quran, hadis, mungkin juga ijma', mungkin juga qiyas, mungkin juga qaulus sahabi, perkataan sahabat, istihsan, istislah, dan sebagainya. Rangkaian kajian istidlal, itu namanya dalil-dalil, akan mengawali pengantar ilmu hadis. Secara bahasa, hadis itu yang pertama adalah al-jadid, maka disingkat menjadi al-jiddah, artinya hal yang baru. Hadatsa itu disebut dengan jadada, jadi hal yang baru. Lawan dari hal yang baru adalah hal yang lama, yaitu Al-Quranul Karim. Maka Al-Quran itu disebut dengan Al-Qadim, gitu ya. Hanya saja istilah Al-Qadim ini sering dipakai oleh agama lain, bahwa Al-Quran Al-Qadim itu disebut dengan Al-Injil. Al-Quran Al-Jadid ya Quran kita. Jadi sering begitu mereka memahaminya. Yang benar adalah Al-Quran itu disebut dengan Al-Qadim. Kenapa Al-Qadim? Bapak dan Ibu mengkaji ulumul Quran, ada namanya ilmu i'jazil Quran, ilmu turunnya Al-Quran. Kalau Bapak dan Ibu mengkaji di dalamnya, turunnya Al-Quran itu dua kali turun. Yang pertama dari Lauhil Mahfuz menuju ke langit bumi, dan itu sudah ada sebelum Nabi Muhammad itu ada. Maka dari itu ada satu surah yang menggambarkan turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke langit bumi, yaitu surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, gitu ya. Itu Bapak Ibu. Kemudian turun yang kedua adalah dari Lauhil Mahfuz kepada Nabi Muhammad, yang itu adalah turunnya berangsur-angsur. Kalau turun yang pertama itu dalam fi daf'atin wahid, 22 tahun lebih. Dan ayat yang pertama kali turun yaitu surah Al-A'la ayat 1 sampai 5. 2 bulan selanjutnya turun lagi surah Al-Muddathir ayat 1 sampai 10. Selanjutnya lagi terus sampai berangsur, yaitu kemudian mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini, kata Nabi Muhammad di waktu haji perpisahan itu, hari ini di Arafah Nabi Muhammad itu
ketika khutbah wukuf hari ini membawa bahasa Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini saya sempurnakan agamamu, wa atmamtu alaikum ni'mati, saya cukupi seluruh nikmatku, kata Allah, wa raditu lakumul islama dina, dan saya ridha agama Islam sebagai agamamu. Maka Bapak Ibu, kita harus betul-betul yakin bahwa agama yang diridhai Allah billah min dzalik. Mudah-mudahan tidak sampai berubah. Jangan-jangan berubah gara-gara duit itu ya Bapak Ibu. Kampanye bupati mamanya begitu ya, berubah gitu ya. Naudzubillah min dzalik. Maka cari bupati ya sesuai selera jenengan lah. Nanti kampanye nanti saya. Nah itu namanya al-jadid. Jadi hadis itu sesuatu hal yang baru setelah Al-Quran, begitu. Al-Quran itu disebut dengan al-qadim, hadis itu disebut dengan al-jadid, kan gitu. Untuk apa sih al-jadid dari hadis itu? Untuk menyempurnakan, untuk menambahi hal-hal yang belum jelas dalam Al-Quranul Karim. Tidak boleh Bapak dan Ibu hadis itu melebihi hukumnya terhadap Al-Quran, gitu. Tidak boleh, gitu. Kalau melebihi tentunya itu penjelasan itu yang harus kita pahami. Kemudian al-hadis secara bahasa juga disebut dengan al-khabar. Al-khabar, apa artinya al-khabar? Yaitu kabar, berita, yang itu adalah ungkapan kata Rasulullah, atau ungkapan perilaku Rasulullah, atau ketentuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Bapak Ibu. Secara istilah akhirnya berbagai redaksi hadis. Yang paling dominan istilah itu adalah ma'udhifa ilan nabi. Ada lagi yang mengatakan ma'usnida ilan nabi. Ada lagi yang mengatakan ma'urwiya ilan nabi. Ada kalau nggak salah 7 redaksi. Tapi yang populer adalah ma'udhifa ilan nabi. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad tentunya, qaulan perkataannya, au fi'lan perbuatannya, au taqriran persetujuannya, au sifatan atau sifat beliau. Itu namanya hadis. Maka dari itu hadis ada yang menjadi produk hukum, ada yang menjadi tidak produk hukum. Itu Bapak Ibu. Itu hadis, gitu ya. Yang menjadi produk hukum berarti mendampingi keberadaan Al-Quran. Karena Al-Quran di situ kemudian dikuatkan dengan hadis Rasul. Sedangkan yang tidak menjadi produk hukum, hadis itu kemudian menjadi produk hukum. Gitu ya. Karena Nabi itu kan ada yang bersifat basyariyah, ada yang sifat rasuliyah, Bapak Ibu, rasuliyah. Jadi itu. Contoh umpamanya kaum perempuan, apa yang menutupi aurah, maka dalam Al-Quran min jalabibihinna ada istilah jilbab, itu yang menjadi produk hukum. Kemudian apakah menutup mata, menutup wajah, cadar dan sebagainya, itu adalah min sifati diikuti. Tetapi kalau itu produk hukum, mesti kita ikuti. Itu Bapak Ibu. Jadi kita memahaminya enak. Jadi begitu. Contoh Nabi itu makan gandum, gitu. Dereng wonten beras toh? Iya. Jenengan kemudian pokoknya harus ngikuti makan gandum, kan itu. Waduh, gitu ya. Wong kita di sinonim kata hadis. Yang pertama adalah as-sunnah. Sinonim itu yang menyerupai dari kata hadis. As-sunnah secara bahasa adalah jalan, tuntunan, kebiasaan, hukum.
Maka sesuatu yang dituntunkan oleh Nabi berupa perintah, larangan ataupun anjuran, maka itu disebut yang baru tanpa contoh sebelumnya. Itu namanya bid'ah. Gitu ya. Membuat sesuatu yang baru dan itu tanpa mengikuti Nabi Muhammad, itu namanya bid'ah. Yaitu suatu cara dalam agama yang diciptakan menyerupai agama sebagai ibadah pada Allah. Maka bid'ah itu tidak boleh menghantam ranah muamalah. Bid'ah itu hanya pada ranah ibadah. Jangan lari-lari bid'ah, oh enggak boleh. Kalau lari-lari kok bid'ah. Dengan bid'ah itu terkait ibadah. Sholat, mamanya jenengan kok menghadap ke timur. Nah ini namanya membuat sesuatu yang baru. Itu namanya bid'ah. Jadi bid'ah itu bukan terkait muamalah. Muamalah itu kata Rasulullah, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Dagang itu pokoknya harus ini. Kata siapa dagang harus ini? Ya swalayan seperti itu ya boleh Bapak dan Ibu. Kreatif, bahkan harus muncul kreativitas dalam muamalah. Tetapi dalam ibadah tidak boleh kreatif. Karena bid'atin dolalah. Maka dikatakan dalam hadis Rasulullah, kalau itu ibadah kok sampai membuat sesuatu yang baru, itu namanya bid'ah, dan bid'ah itu namanya sesat, dolalah. Nah, sehingga kesannya memang Muhammadiyah itu dalam sholat itu kok pancet gitu aja gitu ya. Mestinya dalam tarawih itu sallu alaihi kan gitu ya. Yang enggak ada, Bapak dari Rasulullah tidak pernah menyuruh sallu alaihi. Itu yang disebut dengan bid'ah atau sunnah. Ulama fikih melihatnya sebagai salah satu produk hukum Islam yang 5. Ya, ini sesuatu yang apabila dikerjakan lebih baik daripada ditinggalkan. Itu sunnah. Nah, dengan sunnah, gitu ya. Kalau hadis itu ada riwayatnya. Riwayatnya itu menurut siapa, an siapa, an siapa, an siapa, itu namanya riwayat. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu umpamanya sholat begitu, sholat itu, maka apakah Rasulullah itu membaca bismillah dalam Fatihah atau tidak? Maka ada riwayat Abi Hurairah, shallaitu wara'a Abi Hurairah faqara'a, dan Abu Hurairah itu membaca bismillahirrahmanirrahim. Begitu ya. Saya carikan dalilnya biar jenengan tidak ragu-ragu. Bapak Ibu coba lihat di sini. Ini dari Nu'man yang meriwayatkan, kemudian diriwayatkan oleh An-Nasa'i wal Baihaqi wa Ibnu Hibban wa Ibnu Huzaimah min Nu'man. Ini yang meriwayatkan Nu'man. Nu'man mengatakan, shallaitu wara'a Abi Hurairah. Saya salat di belakang Abu Hurairah. Faqara'a bismillahirrahmanirrahim. Membaca bismillahnya itu jelas. Summa qara'a bi ummil Qur'an, kemudian membaca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, begitu. Kemudian setelah itu qala, setelah selesai Abu Hurairah, Allahi, demi Allah, kata Abu Hurairah kepada Nu'man, demi Allah, inni la usbihukum salatan bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ini sesungguhnya saya menyerupakan salat saya ini seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah hadis ini kemudian dipakai oleh
oleh madzhab. Kemudian yang kedua, Anas bin Malik. Ini Anas bin Malik ini. Kelihatan ya, saya pakai mundur-mundur ini. Anas bin Malik ini. Yang mana rawinya adalah Muslim wan Nasa'i wa Ahmad. Anas bin Malik mengatakan, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya salat bersama Rasulullah. Wa Abi Bakrin, bersama Abu Bakar. Pakai oleh mazhab Maliki bahwa bismillah itu bukan ayat dari Al-Qur'an. Ketika ditanya Maliki, gunakan dalil mana? Ini, dalil ini. Iya. Ketika Maliki itu menjalankan hasil ijtihadnya menggunakan dalil ini, maka Maliki menggunakan sunnah bahwa tidak memakai bismillah. Gitu loh Bapak Ibu, antara sunnah dengan hadis itu begitu pemahaman kita itu. Kemudian Anas bin Malik juga dalam redaksi yang berbeda, gitu ya. Antara mereka itu yang menampakkan bismillah. Kalau tadi kan tidak mendengar sama sekali. Kalau yang ini tidak menampakkan bismillahnya itu. Maka dihukumi oleh kelompok ini, termasuk Hambaliyah dan sebagainya, beberapa ulama fikih, maka dihukuminya membaca bismillah tetap tapi sir. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti Ustaz Heri biasanya Bismillahirrahmanirrahim. Di Mekah itu Bapak Ibu, jenengan itu kalau jeli itu sound systemnya itu kan ya bagus. Mekah itu, Masjidil Haram itu sound system terbesar di dunia dan terbaik. Dengan kolosal besar begitu ya. Nggak ada yang terbaik selain Masjidil Haram. Itu kalau jenengan dengarkan itu. Kalau di Madinah nggak kelihatan karena mazhab Maliki di sana. Kalau di Mekah itu berbagai campuran. Ada yang imamnya sering itu selalu bismillah tapi sir. Salat maghrib begitu. Allahu Akbar. Terus Bilalnya mengatakan Allahu Akbar. Coba ada Bilal di sini kan Ustaz Heri nggak ngoyo. Ya Ustaz ya. Nah, gitu. Dicoba Bilal gitu Bapak Ibu. Tapi yang Bilal sinten ya? Mas Gunawan. Ya, seperti itu. Itu karena kita tidak perlu besar karena arealnya kecil. Kemudian setelah iftitah itu mesti bismillahnya itu sir itu kedengaran. Bismillah. Itu bismillahnya itu kecil. Bismillah. Itu ada Bapak Ibu. Baru alhamdulillahi rabbil alamin. Maka termasuk pilihan Muhammadiyah menggunakan bismillah. Ini siapa begitu. Sangat dibedakan Bapak dan Ibu antara hadis dan sunnah. Ngaten ya Bapak Ibu nggih? Dereng ngantuk toh? Dereng gitu. Nah, itu. Itu perbedaan antara hadis dengan sunnah harus dibedakan. Maka hadis adalah riwayat tentang segala hal yang disandarkan. Maka kalau berbicara hadis yang kemudian menjadi produk hukum, ciri-cirinya dengan sunnah, maka itu riwayatnya itu riwayat siapa, gitu ya, dibawa oleh siapa. Sedangkan sunnah adalah segala hal yang benar dari Nabi. Tadi kan ada hal yang benar kan 3 jadinya, ya toh? 3. Yang pertama adalah yang pertama wajib bismillah, yang kedua tanpa bismillah, dan yang ketiga bismillah tapi sembunyi. Gitu Bapak Ibu. Jadi itulah namanya sunnah. Kira-kira jenengan pakai yang mana? Bismillahnya sembunyi ya? Sir ya? Berarti jenengan gunakan sunnah yang produk ini kan gitu. Tanpa jenengan mengkaji riwayat. Kalau jenengan mengkaji riwayat maka itu namanya hadis. Cari hadisnya kan gitu ya. Itulah Bapak dan Ibu pemahaman kita demikian. Kemudian al-khabar, di samping al-hadis itu adalah sunnah, yang kedua sinonim kata hadis itu adalah al-khabar. Apa itu al-khabar?
yaitu sebagian ulama menyamakan arti khabar dengan hadis, yang juga dapat dikatakan untuk hadis marfu', hadis mauquf, hadis maqtu'. Hadis marfu' itu memang diangkat hadis ini menjadi benar, sahih, hasan dan sebagainya. Hadis mauquf diangkat hadis ini harus berhenti karena tidak bisa diteruskan, karena ada sesuatu yang dianggap redaksinya yang keliru dan sebagainya. Hadis maqtu' hadis yang terputus, sudah tidak berhenti saja tapi terputus betul, karena mungkin sanadnya terputus yang meriwayatkan itu, atau matanya terputus, isi hadis itu yang terputus. Nah, maka dari itu tetap menggunakan khobar. Kenapa terputus? Karena kabar kepada nabinya yang terputus. Kenapa diberhentikan? Karena kabar kepada nabinya harus berhenti. Kenapa ini boleh diteruskan? Namanya marfu', karena kabar kepada nabinya itu bisa diteruskan. Maka dari itu hadis itu disebut dengan khobar, kabar gitu Bapak Ibu. Jadi itulah Bapak dan Ibu kalau panjenengan mengkaji hadis demikian. Tapi nggak usah cepet-cepet Bapak Ibu ya, alon-alon aja. Gue cepet-cepet jangan buyar. Ini kemana larinya dan sebagainya gitu ya. Kemudian sinonim kata yang ketiga dari hadis itu adalah athar, jejak, bekas atau pengaruh. Sebagian ulama menyamakan arti athar, jejak Nabi SAW dengan hadis, gitu ya. Jadi bisa saja hadis itu dinamai jejak Nabi. Maka dari itu jejak-jejak Nabi itu kemudian dikumpulkan dalam sebuah kitab namanya As-Sirah An-Nabawiyah. Begitu Bapak Ibu. Jadi Nabi itu mulai lahir itu bagaimana sih? Kemudian Nabi remajanya bagaimana? Ketika hadonah itu bagaimana? Hadonah itu menyusui itu bagaimana? Bapak Ibu, kalau jenengan kaji bagaimana Nabi itu menyusui kepada siapa? Ternyata di Arab Mekah itu sudah ada peradaban tinggi. Peradaban tinggi itu apa? Ada kaum perempuan hanya khusus untuk menyusui bagi anak-anak yang yatim piatu. Hebat toh? Hebat nggak Bapak Ibu? Mestinya emak-emak juga harus begitu gitu. Kaum Aisyah Masjid Darul Hikmah itu mestinya ada yang bagian itu gitu. Karena anak yatim piatu itu kalau nggak ada yang menyusui ya waduh repot juga Bapak Ibu. Nabi Muhammad itu kan di usia kandungan ibunya Aminah itu 7 bulan sudah ditinggal oleh bapaknya. Masih dalam kandungan. Kemudian di usia 6 bulan apa 7 bulan itu ditinggal oleh ibunya Aminah. Terus ini siapa yang menyusuinya? Ternyata di Quraisy, karena Nabi Muhammad itu nasabnya lumayan karena dekat dengan Masjidil Haram. Jadi orang yang waktu Quraisy dulu itu orang yang paling lumayan setara strata di masyarakat adalah orang yang hidup di sekitar Masjidil Haram. Jauh dari Masjidil Haram itu tidak lumayan. Tidak lumayan. Artinya kalau dalam kerajaan itu mungkin kaum kaum paling bawah, jauh dari Masjidil Haram. Nah, bapaknya Nabi Muhammad dan keluarganya Nabi Muhammad, Abdul Muttalib, kakeknya itu adalah penjaga air Zam-Zam. Itu di Masjidil Haram. Itu pokoknya suku yang ada di sekitar Masjidil Haram, suku Quraisy itu termasuk keluarganya kakeknya Nabi Muhammad itu berarti keluarga yang lumayan. Maka ketika Nabi Muhammad itu ditinggal oleh ibunya, kemudian ditaruh ke sebuah kampung, di mana kampung itu ada kaum wanita yang siap untuk hadonah. Bagus ya Bapak Ibu ya? Bagus nggak kira-kira? Bagus loh. Coba ada komunitas Aisyah untuk hadonah itu luar biasa itu.
Ya. Cuman sekarang itu kan diganti dengan susu sapi itu ya. Dengan susu sapi, dengan susu ini dan sebagainya itu. Itu demikian Bapak dan Ibu. Sehingga akhirnya ketemulah yang namanya siapa yang menyusui Nabi Muhammad itu ya? Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah, namanya indah, orangnya lembut, maka Nabi Muhammad kemudian memiliki sifat dari Halimah Sa'diyah itu ya lembut, indah. Halimah itu lembut, Sa'diyah itu yang membahagiakan. Gitu ya. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita itu ingin membaca hadis terkait jejak bekas baru dari Nabi, maka bacalah di dalam As-Sirah An-Nabawiyah, maka di situ banyak hadis-hadis tentang sejarah pengaruh dari perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis itu disebut dengan al-athar, sinonimnya. Sinonimnya begitu. Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang bagaimana kedudukan hadis? Maka kedudukan hadis itu sebagai sumber hukum kedua dalam ajaran agama Islam. Ada teman saya kuliahnya itu kuliah hadis. Mulai S1 di Timur Tengah itu, S2, S3. Kemudian dia itu memberitahu sama saya, meskipun saya ini ahli hadis, tapi saya tidak boleh menjadikan hadis sebagai sumber pertama. Ya. Kok bisa? Saya katakan, karena hadis itu sebagai sumber kedua, Bapak Ibu. Jadi kalau panjenengan itu mendapatkan hadis, cari dulu kira-kira Al-Quran sudah berbicara atau belum tentang masalah itu kan gitu ya. Tentang masalah itu. Maka Bapak dan Ibu, seperti perdebatan kira-kira ru'yatul hilal mamanya. Ru'yatul hilal itu diperdebatkan, melihat hilal itu diperdebatkan. Cari dulu dalam Al-Quran itu ada apa tidak kata-kata hisab. Oh, ternyata dalam Al-Quran itu ada kata-kata hisab. Terus jangan kaji lagi, kenapa pada zaman Nabi kok tidak populer hisab? Oh, ternyata memang belum adanya ilmu hisab. Gitu. Jadi akhirnya kita memahami itu dengan indah, ternyata ajaran agama Islam itu demikian. Nah, jadi sumber keduanya adalah hadis. Seperti dalam surah An-Nisa ayat 59 itu mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul. Taatlah kepada Allah melalui Al-Quran dan taatlah kepada Rasul melalui hadis. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah wa rasuli. Kalau kalian bertikai, berdebat panjang terhadap sesuatu, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Simbol Allah di sini adalah Al-Qur'an, simbol Rasul di sini adalah Al-Hadis. Begitu Bapak Ibu. Cara kita memahaminya itu demikian. Begitu pula dalam surah Al-Maidah, begitu pula dalam surah Al-Hasyr ayat 7, ayat kesan lain-lainnya, termasuk An-Nisa ayat 80. Jadi kedudukan hadis itu adalah setelah Al-Qur'anul Karim. Jangan sampai dengan mengambil hadis bahkan kontradiktif, berlawanan dengan Al-Qur'an. Gitu ya. Ini mesti keliru kita mengambil hadisnya ini. Keliru penjelasannya tentang apa, begitu ya. Mestinya kita harus paham syarhul hadis, penjelasan tentang hadis tadi. Ketika kita telan saja hadis itu tanpa dipahami penjelasannya, bisa-bisa akan berbenturan dengan Al-Qur'anul Karim. Sakit dipahami Bapak Ibu nggih? Halo Bapak Ibu? Nggih. Nah, sekarang terakhir fungsi Al-Quran, fungsi hadis. Fungsi utama hadis adalah untuk menjelaskan kehendak Allah dalam Al-Quran. Jadi al-bayan, untuk menjelaskan. Gitu ya. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Sehingga ada fungsi hadis itu bayanut ta'kid atau bayanut taqrir. Mempertegas apa yang telah dinyatakan dalam Al-Quran,
Seperti contoh berwudu, kewajiban sholat, kewajiban puasa. Itu seperti berwudu itu saja kan Allah kan mengatakan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain. Hanya itu saja. Kalau dihitung ya satu kali. Tapi kita nggak bisa kemudian memakai hadis Al-Qur'an itu. Tetapi kita harus minta penjelasan dari hadis. Bagaimana hadis? Akhirnya muncul hadis itu menjelaskan tata cara wudu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok jenengan tetap ngeyel hanya Al-Qur'an tok tanpa memperjelas hadis, maka itu namanya ingkarus sunnah. Mengingkari hadis, mengingkari sunnah. Ada enggak kelompok ingkarus sunnah? Ada enggak Bapak dan Ibu? Ada. Di dalam Al-Qur'an itu loh, enggak ada keharaman anjing. Ada enggak Bapak dan Ibu jenengan anjing itu dilarang, diharamkan? Enggak ada Bapak. Yang ada itu keharaman babi, ya toh? Lahmal khinzir, itu yang diharamkan. Kemudian akhirnya hadis muncul. Ketika ada orang yang mengingkari sunnah, tidak mempercayai hadis dan sunnah itu, yang terjadi apa Bapak dan Ibu? Anjing halal. Anjing halal. Maka kalau ada orang muslim kok ada sate guguk, maka itu adalah kelompok-kelompok yang mengingkari sunnah. Itu Bapak Ibu. Di daerah-daerah jenengan ke barat dikit, Wonogiri, mana lagi Solo gitu ya, maka itu ada tenda-tenda jualan warung itu sate guguk. Kalau lihat gambarnya, ya sate guguk beneran gitu ya. Nah, jadi memang ya seperti itu, hati-hati kita makan, lihat dulu dan sebagainya. Kemudian di samping bayanut takrir atau bayanut takkid untuk mempertegas, yang kedua adalah bayanut taudih untuk menjelaskan, merinci, membatasi, menghususkan hal-hal yang global. Seperti tadi, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini. Jadi memang ya itu diperjelas oleh Rasulullah, dirinci, dibatasi, dikhususkan apa yang memang umum dari ayat-ayat Al-Qur'an. Aqimus shalah, dirikanlah salat. Kalau jenengan tidak membaca hadis bingung cara salatnya gimana, gitu ya. Maka perlu membaca hadis, karena hadis itu untuk menjelaskan, merinci. Ada orang yang kemudian tidak membaca hadis, aqimus shalah, kemudian dikatakan lagi innas sholata li dzikri, sesungguhnya salat itu untuk mengingatku. Ketika dia salat, dia kan sebagai mengingat itu kan diem, ya, tidak takbir, tidak apa, diem sudah selama 2 menit, 3 menit. Ketika ditanya, ente sudah sholat belum? Kamu sudah sholat belum? Sudah. Kapan sholat? Kapan sholatnya? Ya saya diam ini. Dalilnya mana? Innas sholata li dzikri, katanya. Sesungguhnya sholat itu untuk mengingatku. Maka aliran itu disebut dengan aliran batiniyah. Maka kalau panjenengan membatin sholat kok dibatin, maka itu jenengan namanya aliran batiniyah. Nah, ini Bapak Ibu banyak sekali di masyarakat itu yang seperti itu. Mudah-mudahan kita terus usikum wa iyaya, nasihat agama ini terus kita wasiatkan kepada siapapun agar kita betul-betul menjadi umat yang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ini baru perkenalan, minggu depan pokoknya alon-alonnya Bapak Ibu hadis ini sebabnya sok-sok ya menjadi jenuh karena memang ada hal yang tidak kita pahami, istilah-istilah dan sebagainya. Mohon maaf pokoknya alon-alon gitu ya, pelan-pelan gitu ya. Gitu ya Bapak Ibu ya.
Nah, naskurukum, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.